Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam, tentunya di mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Bersama saya dengan Supriyadi Muslim. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu ekonomi Islam dan prinsip dasar ekonomi Islam itu sendiri, saya akan sedikit berbicara masalah fokus kajian ilmu ekonomi secara teori. Itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama ada ekonomi makro. Ekonomi makro ini adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi secara luas. Dia berbicara masalah skala nasional maupun skala internasional. Jadi kajian ekonomi makro ini adalah persoalan ekonomi yang menyangkut suatu negara. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ekonomi mikro. Ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari hal-hal yang tingkatnya kecil, misalnya pada level individu ataupun organisasi. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi syariah. Ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apa itu ekonomi syariah? Adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya definisi ekonomi Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, seperti dinukil dari buku konsep ilmu ekonomi, Yusuf Qaradawi merumuskan pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Juga menurut Najatullah As-Siddiqi, seperti dikutip di buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqasid Syariah, karya Ika Yunia dan Abdul Qadir, menyebutkan bahwa pengertian ilmu ekonomi syariah adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat muslim memakai Al-Quran, Sunnah, akal dan pengalamannya jadi acuan. Jadi pada dasarnya ketika kita bisa mendefinisikan apa itu ekonomi Islam, pada dasarnya ekonomi Islam merupakan seluruh aktivitas ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Itulah yang disebut dengan ekonomi Islam. Selanjutnya karakteristik ekonomi Islam. Jadi karakteristik ekonomi Islam ini ada 6. Yang pertama, tujuan ekonomi Islam. Yang ketiga, moral sebagai pilar ekonomi Islam. 3, nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang keempat, ada prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, basis kebijakan ekonomi Islam, paradigma ekonomi Islam. Jadi 6 karakteristik ekonomi Islam ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya ada prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam ini ada 6. Yang pertama adalah pengendalian harta. Pengendalian harta secara individu. Yang kedua ada namanya distribusi pendapatan atau kita sebut dengan distribusi kekayaan. Karena pada dasarnya ketika distribusi kekayaan ini tidak merata, maka terjadi namanya konflik sosial yang berakibat yang sangat fatal, ialah masalah pengangguran, masalah kemiskinan tentunya, dan juga masalah-masalah kriminalitas yang berakibat fatal terhadap ekonomi kita. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi bisnis. Tentu basis yang utama adalah UMKM yang memang bergerak pada sektor real, dan ini bisa menjadi penopang dan pendapatan nasional negara kita. Kemudian transaksi keuangan, transaksi keuangan ini harus berdasarkan pada asas-asas nilai-nilai Islam. Kemudian yang kelima adalah partisipasi sosial. Tentu pada dasarnya manusia tak bisa hidup sendiri, namun hidupnya secara berkelompok, karena pada dasarnya makhluk sosial itu harus saling tolong menolong. Dalam istilah prinsip dasar ekonomi Islam adalah takaful itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah transaksi muamalat sesuai dengan transaksi yang berdasarkan pada ajaran Islam. Baik, nilai-nilai dasar ekonomi Islam
Jadi nilai dasar ekonomi Islam ini ada 6. Yang pertama adalah tauhid, keesaan Tuhan. Tentu dalam dasar ekonomi Islam ini hal yang paling mendasar adalah bahwa ekonom Islam dikatakan sebagai ekonom rabbani karena berasaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah nilai dasar ekonomi Islam adalah keadilan, al-adl. Keadilan ini merupakan hal yang paling utama, adalah keseimbangan, dan salah satu tujuan daripada ekonomi itu adalah bagaimana kemudian mencapai yang namanya keadilan atau keseimbangan. Kemudian khilafah ini adalah tanggung jawab bagaimana kemudian manusia menjadi wakil Allah untuk kemudian mengelola sumber daya alam, kesejahteraan, kebersamaan. Kemudian nubuwah ini adalah sifat daripada Nabi yang kemudian harus diaktualisasikan dalam aktivitas ekonomi, mulai dari siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian takaful artinya adalah tolong menolong sebagai penjamin individu. Kemudian ma'at, hasil, ya bukan cuma sekedar hasil atau profit, keuntungan di dunia, tapi kita juga mendapatkan ma'at atau hasil profit di akhirat. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami, kemudian kita mampu menjelaskan dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam seluruh aktivitas ekonomi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.